Ajang balap MotoGP menjadi salah satu penentu bangkitnya perekonomian bangsa ini. Karena itu, mari kita dukung gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika dan bagaimana kesiapan sirkuit Indonesia ini untuk dapat menyelenggarakan event MotoGP di bulan Maret. Semoga nantinya sukses Mandalika untuk Indonesia. Oh yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para bosku dari Sabang sampai Merauke ya? Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Seperti biasa ya, saya Edi Sendoro yang akan berbagi informasi dengan materi video udara untuk melihat capaian pengerjaan di sore hari di sirkuit Mandalika. Dan untuk mengawali review kali ini kita melihat untuk sistem drainase yang cukup besar sekali bosku, yang akan menjadi salah satu sistem pembuangan air menuju area Laguna ya. Dan kita dapat melihat di sini untuk sistem drainase di bagian sebelah kanan badan jalan provinsi sudah mulai ditempatkan ya. Ini merupakan salah satu metode supaya nanti bagian badan jalan tidak tergenang atau terjadi banjir. Selain itu, sistem drainase yang tepat berada di sebelah kiri area trotoar yang terlihat ornamennya cukup unik dan sudah mulai tampak rapi ya proses pengerjaannya. Dan nantinya insya Allah akan dilakukan untuk penempatan atau penanaman bunga-bunga, pepohonan, bahkan rumput tetangga ya. Dan memang progres pengerjaannya tidak pernah jeda bosku, bahkan dikerjakan 24 jam di sini. Dengan adanya sistem rotasi untuk para pekerja untuk percepatan pembangunan area badan jalan bahkan untuk trotoar, semoga saja bisa rampung sebelum gelaran MotoGP sehingga nanti para wisatawan, para bosku bisa nyaman berada di sirkuit Mandalika ya. Dan ternyata untuk proses penanaman rumput sudah mulai dilakukan, bahkan capaian pengerjaan atau penempatan penanaman dari pepohonan sudah mulai ditempatkan ya. Tadinya kita sudah dapat melihat begitu banyak pohon-pohon yang cukup besar ditanam ya, walaupun tidak punya daun, karena itu merupakan salah satu metode proses penanaman pepohonan yang cukup besar ya. Jadi dipangkas dulu supaya nanti tunas-tunas mudanya bisa bermunculan ya atau tumbuh cepat. Selanjutnya di sini kita sudah dapat melihat untuk bagian area trotoar juga di bagian sebelah timur daripada gerbang ketiga sirkuit Mandalika atau gerbang utama yang terkoneksi dengan Tunnel 1 sudah mulai terlihat di sini, karena bagian trotoar ini sangat dekat dengan ornamen patung Bapak Presiden Jokowi ya, yang sudah OTW menuju Mandalika, di mana nanti akan ditempatkan. Ceritanya sudah ditempatkan untuk bagian rangkanya yang berwarna biru di sebelah barat gerbang utama ketiga ya. Sedangkan persiapan untuk melakukan evaluasi atau melakukan pengaspalan ulang di area track lane dari tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5 sudah mulai alat-alat berat dilakukan servis ulang ya, supaya nanti ketika pengaspalan tidak ada trouble ya bosku ya. Kali ini kita berada di atas area parkir tim yang terlihat untuk bagian ruang kru yang sudah finish progres pengerjaan di bagian sebelah barat di sini bosku ya, di sebelah barat daripada parkir tim ya, yang sudah terlihat rapi. Bahkan untuk bagian area tempat nantinya akan dipajang untuk aksesoris para tim MotoGP ya, sudah mulai tampak rupanya, tinggal dilakukan finishing saja. Selanjutnya kita sudah berada di bagian tribun premium yang tepat keberadaannya di area lengkungan dari tikungan ke-16 yang sudah terlihat untuk atapnya sudah terpasang secara sempurna. Tinggal dilakukan perakitan untuk bagian penyangga kursi-kursi yang diimpor dari Prancis ya. Terlihat di sini menumpuk untuk material kursi yang berwarna-warni. Jadi para bosku ya, mari datang ke Mandalika nantinya tanggal 18 sampai 20 Maret. Mari kita meriahkan gelaran event yang sangat kita tunggu-tunggu. Tidak lain yaitu MotoGP.
MotoGP ya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk area pit in yang terkoneksi dengan bagian area race control, terus pit building ya, yang di situ berfungsi sebagai tempat masuknya para pembalap ketika sudah selesai balapan atau selesai latihan di sirkuit Mandalika ya. Seperti itu kondisinya, yang akan dilakukan pengaspalan dari sebelum tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5 ya. Progres pengerjaannya masih belum ada tampak ya untuk melakukan pengikisan dengan metode pengikisan dengan alat berat berjenis cold milling ya. Selain itu juga di sini sudah mulai ditempatkan, capaiannya cukup luar biasa, di mana bagian rangka bagian nantinya akan ditempatkan untuk kursi-kursi berwarna-warni ya. Terlihat di sini untuk bagian tribun premium kelas A yang tepat berada di depan pit building. Di sini kita sudah dapat melihat untuk bagian kursi-kursi berwarna-warni sudah mulai ditempatkan bosku ya, dengan sistem yang cukup canggih ya bosku ya. Akhirnya kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian tribun blue glass yang sudah terlihat sempurna ya. Bagian atapnya tinggal ditempatkan untuk kanopinya yang akan menaungi bagian area tempat duduknya para sultan di lantai kedua ya. Terlihat di sini sudah capaiannya cukup rapi ya, capaiannya sudah hampir mencapai 80% progres perakitan dan melakukan penempatan aksesoris. Baik untuk AC sudah mulai dikerjakan penempatannya ya. Tenang saja bosku, tribun blue class ini sangat nyaman, sangat enak untuk kita dapat menonton di tikungan ke-1 ya. Di trek lurus juga bisa melihat para pembalap, di mana aksi para pembalap nantinya overtaking, saling sikut, saling salip ya, bakal seru ya. Dan akhirnya kita juga dapat melihat untuk area rumput sirkuit Mandalika sudah menghijau rapi ya. Memang progres pengerjaan dulu sempat dibully bosku ya, namanya juga baru ditanam bosku ya. Ya wajar kalau kering terlihat atau gersang ya, karena sekarang musim penghujan, rumput-rumput sudah mulai tumbuh dan tidak pernah dibully lagi ya. Dan memang progres pengerjaan di bagian area tribun premium dekat dengan tikungan ke-1, terus dilakukan penempatan untuk rangka-rangka, nanti kursi-kursi warna-warni akan ditempatkan juga. Selanjutnya kita akan menuju area zona tengah. Yang kita lewati ini merupakan bagian pintu keluar dari tunnel 1 yang terkoneksi dengan badan jalan, yang nantinya akses mobilisasi para penonton yang akan dibawa oleh bus-bus ya, pengangkutan yang digratiskan, di mana nantinya terminal-terminal atau pintu masuk sebelum masuk ke sirkuit Mandalika para bosku harus dilakukan pengecekan bagian kesehatan baik untuk PCR maupun ya ibaratnya bebas dari COVID-19 ya. Ya begitulah bosku, tidak hanya kita membeli tiket tapi kita harus PCR maupun ya paling tidak antigen lah bosku ya, untuk syarat menonton gelaran MotoGP di bulan Maret nanti. Sekaligus di sini belum ada proses pengerjaan yang cukup dapat kita pantau ya, karena memang proses untuk bagian pembetonan di tribun standar terlihat sudah rapi, tinggal ditempatkan untuk tribunnya saja bosku.